wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kembali di malam ini Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita fursah, kesempatan dan juga kemudahan sehingga kita bisa kembali melanjutkan pelajaran kita. Dan sebelumnya kita sudah membahas yaitu isim-isim yang diistilahkan dengan al-asma'ul mu'rab, al-asma'ul mu'rabat, isim-isim yang mu'rab, yaitu isim yang akhir katanya bisa berubah di dalam kalimat. Jadi inilah kata di dalam bahasa Arab, yaitu bisa terjadi perubahan pada bagian akhir kata di dalam bahasa Arab. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa kata ada 3, ismun, fi'lun, harfun. Dari 3 kata ini berulang kita sampaikan yang menjadi fokus kita adalah isim dan fi'il. Karena pada isim dan fi'il inilah terjadi yaitu perubahan pada akhir kata. Hanya terjadi pada isim. Dan pada isim dan fi'il juga yang bisa berubah itu nanti sudah ditentukan. Sehingga tugas kita adalah mempelajari siapa dari kelompok isim dan fi'il itu yang bagian akhirnya bisa berubah tersebut. Jadi tentu dikatakan ketika ada yang bisa berubah, pasti ada lawannya. Ada yang tidak bisa berubah. Jadi fokus kita hanya pada yang berubah. Pada yang berubah saja. Maka kita sekali lagi bahwa Pak dalam bahasa Arab itu fokus pada 2 jenis kata yaitu isim dan fi'il dan jenis isim dan fi'il yang bisa berubah bagian akhirnya. Dan sekarang kita masih dalam pembahasan bentuk-bentuk kata isim yang bagian akhirnya bisa berubah. Dan terakhir kita sudah masuk yang 9 ya. Terakhir isim maksur, Ustaz. Akhir maksur ya. Nah, Ustaz. Nah, nanti kita rangkumkan kembali. Sekarang kita lanjutkan dulu. Yang at-tasi', yang ke-9, al-ismul ladzi la yansarif. Yang ke-9, Afwan Ustaz, yang mankus belum, Ustaz. yang mengkos dulu ya. Nah, Ustaz. Nah, ya. Berarti kita terakhir maksur ya berarti. Nanti sekarang kita masuk as-samin yang ke-8 yaitu al-ismul mangkusu. Al-ismul mangkusu. Yang ke-8 al-ismul mangkusu. Al-mangkusu huwa, isim mangkus adalah kullu ismin mu'rabin. Setiap isim mu'rab ya. Jadi ini istilah sudah kita jelaskan.
Mu'rab ini bukan hanya karena baru kita temui pada maksur dan mangkus, bukan berarti mu'rab itu hanya isim maksur dan mangkus. Jadi isim mu'rab ini adalah semua isim yang kita pelajari dari awal, min awal, dari mufrad sampai yang sekarang yang ke-8. Mereka semua masuk ke dalam kelompok isim mu'rab. Ya, sekali lagi apa itu mu'rab? Isim mu'rab, isim yang bagian akhirnya bisa berubah. Kullu ismin mu'rabin, setiap isim mu'rab akhiruhu, ya bagian akhirnya apa? Ya'un lazimatun. Huruf ya lazimah. Ya, jadi ini harus kita yaitu perhatikan. Yaitu ditandai dengan apa? Ya lazimah. Ya intinya huruf ya. Intinya yaitu apa? Huruf ya. Lazimah ini istilah saja ya. Ya, istilah saja. Lazimah itu maksudnya tetap, ya. Ya yang tetap. Intinya huruf ya. Sebagaimana sebelumnya maksur itu adalah isim yang diakhiri alif, ya. Maksur isim yang diakhiri alif, ya. Sebelumnya sudah kita jelaskan alif tanpa simu ila kismain terbagi dua, ada alif tegak, ada alif bengkok. Intinya sebelumnya, ya, kalau alif mungkin ma'ruf bagi kita ya. Bapak sekalian sudah mengetahui kalau yang tegak ini alif namanya. Tapi jarang kita mengetahui, kadang sebagian dari kita tidak mengetahui kalau yang bengkok ini adalah alif juga. Dengan syarat apa? Yaitu harokat sebelum yang bengkok ini adalah fathah. Ya. Contoh seperti pada kalimat-kalimat di atas al-wusta, ya. Ada bengkok di akhirnya, tapi sebelumnya hurufnya berharokat fathah. Maka yang bengkok ini bukanlah ya, tapi melainkan dia adalah alif, ya Bapak. Nah, itu sedikit yaitu bahas kembali tentang maksur. Sekarang mangkus ya adalah isim yang diakhiri oleh ya, isim yang diakhiri oleh ya lazimah. Kemudian maksuratun diharokati kasroh, yang dikasrohkan ma qablaha apa yang sebelumnya. Maksudnya huruf sebelumnya diharokati kasroh. Ya, jadi sudah ma'ruf bahwa yaitu setiap ada alif ya, maka harokat sebelumnya adalah fathah. Kemudian setiap ada waw, maka harokat sebelumnya adalah dhammah. Harokat huruf sebelumnya. Dan ketika kita mendapati ya, maka harokat sebelumnya, huruf sebelumnya adalah kasrah. Ya Bapak. Nah jadi di sini ya lazimah maksuratun yang diharokati kasrah, ma qablaha apa yang sebelumnya. Di seluruh contoh, jadi sekali lagi perbedaannya, maksur diakhiri alif, mangkus diakhiri ya. Di seluruh contoh al-hadi. Al-hadi. Nah, jelas ya, di akhirnya adalah huruf ya, dan huruf sebelumnya, yaitu huruf dal, yang huruf dal diharokati kasrah. Maka isim ini disebut apa? Isim mangkus. Berikutnya azani. Ya, al-hadi artinya pemberi petunjuk. Berikutnya azani. Pezina. Ad-da'i. Penyeru. Ar-rami. Pelempar. Al-qadi. Hakim. Pemutus perkara. Yang memutuskan perkara. Hakim. Ya, jadi ini semua adalah contoh-contoh isim mangkus. Kita lihat pada contoh yang terakhir, yaitu al-qadi.
Huruf terakhirnya kita tidak melihat titik sebagaimana huruf-huruf sebelumnya. Ya, pada huruf-huruf sebelumnya kita melihat yaitu ia diharokati titik ya, maksudnya diberi titik. Ya, azani, adai, arami. Sementara yang terakhir ini ya, al-qadi ini tidak dititik. Jadi terkadang begitu, Pak. Huruf ya itu tidak diharokati. Maka poinnya apa? Memperhatikan harokat huruf sebelumnya. Jika sebelumnya kasrah maka dia ya. Jika sebelumnya fathah maka sebelumnya jika sebelumnya fathah maka dia adalah alif. Kita melihat harokat huruf sebelumnya yaitu huruf dot di sini ya adalah berharokat kasrah, maka di sini adalah huruf iya karena sebelumnya berharokat kasrah. Dia bukan alif ya. Jadi dia bukan alif. Berbeda nanti kalau seandainya sebelumnya adalah fathah al-qadha. Nah, maka ini adalah alif, bukan ya. Jadi patokannya adalah pada harokat sebelumnya. Jadi itu contoh-contohnya. Jadi intinya secara singkat isim mangkus adalah isim yang diakhiri huruf ya lazim. Huruf ya intinya huruf ya. Berikutnya ada tambahan, ada fawaid untuk pembahasan isim mangkus. Ya. Jadi di sini Bapak melihat bahwa contoh di sini semua ya. Al-hadi, al-zani, al-da'i, al-rami dan juga al-qadi. Ya, isim-isim di sini semua diharokati diberikan alif lam. Al-hadi, al-zani, al-da'i, al-rami, al-qadi. Ini ketika contoh-contoh isim mangkus diawali alif lam, disandingkan dengan alif lam. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa alif lam adalah tambahan zaidah. Ya. Jadi maksudnya apa? Isim itu bisa beralif lam, bisa juga tidak beralif lam. Nah, ada qawaid untuk mangkus yang tidak terjadi pada isim yang sebelumnya telah kita pelajari. Yaitu apa? Tatkala isim mangkus ini tidak dimasuki alif lam. Tatkala isim mangkus ini tidak dimasuki alif lam, maka apa yang terjadi? Ia-nya terhapus. Ya, ketika isim mangkus tidak diakhiri alif lam, maka ya-nya tidak ada. Ya, jika tidak ada alif lam, maka ya-nya juga tidak ada. Contoh, al-hadi. Al-hadi, ya. Jadi tatkala tidak ada alif lam, ya, tidak ada alif lam, jika tidak ada alif lam maka ya ya-nya juga terhapus. Jadi kita baca apa? Hadi. Kemudian kita tanwinkan Bapak. Huruf sebelum ya tadi ya kita tanwinkan menjadi hadin. Jadi al-hadi ketika tidak ada alif lam maka ya-nya juga hilang. Kemudian huruf sebelum ya ditanwinkan. Yang tadinya kasrah biasa menjadi kasratain. Sehingga kita membaca apa? Hadin. Hadin. Ya. Hadin. Kemudian berikutnya azani.
Pak Tri, bagaimana bunyinya ketika kita hapuskan alif lam? Oh, yang nomor Azani 2 nih, Ustaz. nah, ketika kita hilangkan alif lam, bagaimana bunyinya? Jadinya zanin, Ustaz. Menjadi menjadi Zanin. zani. Ya, nah, toyib. Berikutnya Pak Solihin ad-da'i menjadi Da'in. da'in. Nam, fadal. Nam, barakallahu fiik. Berikutnya Pak Haryo. Ar-Rami menjadi Al-Qadi menjadi Qadin, Ustaz. Ar-Rami, Pak. Ar-Rami menjadi Ramin. Nah, Buana. Al-Qadi menjadi Qadin, Ustaz. menjadi Qadin. Nam, ya. Jadi begitu. Jadi azani menjadi zanin. Jadi yaknya hilang. Kemudian ad-da'i menjadi da'in. Ar-Rami menjadi Ramin. Al-Qadi menjadi Qadin. Jadi ini kekhususan yang terjadi pada siapa? Isim mangkus. Tidak terjadi pada isim maksur ya Bapak. Untuk isim maksur tidak ada perubahan ketika masuk alif lam atau tidak. Ya. Hanya perubahan bertanwin atau tidak saja. Ya. Contoh misalnya al-huda. Ya. Al-huda. Kita hilangkan alif lam maka menjadi hudan. Ya. Hudan. Al-Mustafa menjadi Mustafan. Ya, jadi tidak ada, alifnya tetap ada. Intinya alifnya tetap ada, ya. Jadi tidak berlaku pada maksur, hanya berlaku pada mangkus. Ya, Bapak. Bisa dipahami, Bapak? Nah, Ustaz. Insyaallah bisa, Ustaz. Nah, ya. Jadi ambil dulu, yaitu apa? Isim mangkus ini isim yang diakhiri huruf ya. Jangan terbalik, maksur diakhiri alif, mangkus diakhiri ya. Hanya saja ada keadaan ketika mangkus tidak beralif lam, maka ya-nya juga dibuang, dihapus, kemudian huruf sebelum ya ditanwinkan. Nah, Bapak, ya, jadi itu seputar pembahasan mangkus ya. Jadi ini pembahasan pengenalan, jadi kuasai ciri-ciri. Sudah ke-8, sekarang kita masuk pembahasan dari isim yang bisa berubah bagian akhirnya. Kuasai pada isim-isim yang memiliki tanda-tanda. Sekarang kita masuk pindah yang ke-9. Berikutnya isim yang ke-9, al-ismul ladzi la yansarifu. Al-ismul ladzi la yansarifu. Isim yang tidak bertanwin. Isim yang tidak bertanwin. Pengertian huwal ismu adalah isim. Al-ismul ladzi la yansarif, huwal ismu adalah isim. Alladzi yang
La yadkhulu alaihi at-tanwinu. Tidak masuk kepadanya harokat tanwin. Ya, jadi isim la yansharif adalah isim yang tidak masuk padanya tanwin. Meskipun tidak ada alif lam, dia tetap tidak bertanwin. Yang kita ketahui dari kaidah awal isim, bahwa isim itu menerima alif lam, menerima tanwin. Tanwin muncul ketika isim tidak digandeng dengan alif lam. Begitu juga ya, ketika ada tanwin maka alif lam tidak ada. Tapi ada isim nanti tidak beralif lam, tidak juga bertanwin. Maka isim itu disebut dengan al-ismul ladzi la yansharif, ya. Ya, sering disingkat la yansharif saja lah Bas ya Bapak ya, enggak masalah. Kalau kepanjangan. Ya la yansharif, ya. Isim yang tidak bertanwin. Jadi definisinya tadi huwal ismul ladzi adalah isim yang la yadkhulu alaihi at-tanwin. Tidak masuk padanya harokat tanwin. Tidak hanya harokat tanwin, Bapak, ya. Itu yang pertama, yang tidak masuk kepada yaitu la yansharif adalah tanwin. Ya, yang pertama adalah tanwin. Berikutnya yang tidak masuk kepada la yansharif adalah yaitu wal kasratu. Ini tambahan. Wal kasratu. Harokat kasrah yang kedua. Berikutnya wal alif. Wal alifu wal lam. Jadi ada 3 perkara yang tidak masuk kepada la yansharif. Pertama adalah yaitu tanwin. Kedua adalah harokat kasroh. Ketiga adalah yaitu alif dan lam. Ya, jadi ada 3 yang tidak ada. Ketika kita menjumpai 3 ini maka kita pastikan dia bukan la yansharif. Pertama ada tanwin. Kedua diakhiri harokat kasrah. Berikutnya diawali alif lam. Ya, maka isim tersebut bukan la yansharif. Ya. Terus isim apa? Ya dari 9 yang sudah kita pelajari. Sekarang kita sudah masuk yang ke-9. Dia bisa jadi salah satu dari yang lain dari selain la yansharif. Jadi diingat 3 perkara tidak ada pada la yansharif. Yansharif itu tidak diharokati tanwin di akhir. Kemudian tidak terdapat pada akhirnya harokat kasrah. Bukan kasrotan ya. Bapak, kalau kasrotan ya sudah jelas bukan la yansharif ya, tanwin. Kasrah biasa. Kemudian jika di akhirnya di awalnya ada alif lam, maka dia juga bukan la yansharif. 6 ya, itu 3 perkara yang harus Bapak sekalian ingat. Mislu masuk kepada contoh. Contoh la yansharif.
Aisyah tuh. Yang pertama. Nama ya. Aisyah. Jadi yang ma'ruf kita dengar Aisyah. Ya Aisyah. Jadi ini tulisannya Bapak. Jadi Aisyah ini tulisannya sekali lagi. Yaitu pakai ain. Aisyah. Ya. Ya kalau Bapak ingin anak-anak atau ya seandainya anak-anak itu diberi nama dengan Aisyah. Jadi tulisan sebenarnya adalah pakai diawali huruf ain. Ya, huruf dalam bahasa Indonesia tidak ada makhraj, tidak ada vokal a, ya. Maka berubah menjadi a, ya. Jadi Aisyah gitu. Bukan Aisyah juga ya. Kalau Aisyah juga salah. Jadi tidak ditanwin, jangan dibaca Aisyatun, ya. Karena ini nama yang masuk kelompok lain sorif. Ikutnya juga Fatimatu, Ibrahimu, Ismailu, Sulaimanu, kemudian Utsmanu, Salmanu, Maryamu, Yusufu, Zainabu. Ini semua nama-nama di antara nama-nama yang tidak diharokati tanwin. Jadi jangan kita tanwinkan ya, nanti Bapak. Jangan dibaca Maryamun ya. Jangan dibaca Maryamun, Maryam. Jangan dibaca Yusufun ya. Jangan dibaca Utsmanun ya. Jadi Utsmanu, Utsman ya. Yang ma'ruf kita dengarkan Utsman ya. Jadi tulisannya begini Bapak ya. Jadi Utsman itu bukan tulisannya bitanwin ya. Bukan yaitu dengan tanwin, bukan Utsman ya. Bukan begini tulisannya. Tapi tulisannya begini. Diakhiri alif nun. Ya Bapak. Yang begini salah ya. Bukan begitu tulisan Utsman. Begitu juga Salman ya. Jadi diakhiri alif nun. Ya Sulaiman. Ya kalau Sulaiman mungkin kita sering melihat di Al-Quran gitu ya. Nah jadi perhatikan. Dihafalkan ini nama-nama dalam bahasa Arab ya. Tulisannya, bentuknya, huruf-hurufnya. Jadi ini diantara contoh Bapak ya. Baru diantara contoh. Belum ya. Ini hanya sebagian contoh dari layan sorif. Berikutnya, qala mu'allif berkata mu'allif rahimahullah, wa sayati insyaallahu tafasiluhu. Ya. Yaitu akan datang, wa sayati insyaallah, akan datang insyaallah tafasiluhu, perinciannya. Perincian dari layan sorif ini insyaallah ta'ala. Jadi pembahasannya akan dilanjutkan berikutnya Bapak. Untuk layan sorif ini lebih luas ya, yaitu untuk mempelajari ciri-ciri dari layan sorif ya. Jadi ini baru muqaddimah dulu dari layan sorif ya. Adapun dalam pembahasan isim 9 telah kita selesaikan. Jadi isim mu'rab sekali lagi ya, ada 9 Bapak. Isim mu'rab apa itu? Isim yang akhirnya bisa berubah ya. Isim yang akhirnya bisa berubah min awal ya. Dari pertama yaitu isim mufrad ya. Bisa berubah. Ya contoh di sini rajulun bisa berubah rajulan. Bisa berubah rajulin. Ya. Itu yang dimaksudkan apa? Bagian akhirnya bisa berubah. Yang diistilahkan dengan apa? Isim mu'rab, ya.
isim mu'rab. Kemudian musanna. Musanna juga bisa berubah, ya. Kita sudah melihat ini baitani, ya. Baita ini kan berubah, ya. Maknanya sama. Maknanya 2 rumah. Tapi yang pertama diakhiri alif nun, yang kedua diakhiri ya nun. Ya, ini yang disebut apa? Berubah. Berikutnya yaitu jamak mudzakkar salim, ya. Jadi yang pertama tadi mufrad, yang kedua musanna, ya. Berikutnya yang ketiga jam'ul mudzakkar salim. Juga berubah. Apa berubahnya? Berubah muslimuna, muslimina. Ya, bisa berubah bagian akhirnya. Ya. Jadi perubahan itu bukan harus harokat ya, Bapak. Jadi bisa berubah huruf. Seperti muslimuna, muslimina, ini berubah huruf. Seperti musanna, ya, yaitu rajulani, rajulaini, itu berubah huruf. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Berubah, ya. Bagian akhirnya bisa berubah. Yaitu apa? Bisa menjadi kasrotain. Ya, solihatun bisa menjadi solihatin. Ya, bisa menjadi solihatun. Berubah bagian akhirnya. Ya. Berikutnya yang kelima, jamak taksir. Ya. Jamak taksir sudah jelas. Ya. Rijalun. Rijalun. Ya. Bisa rijalan. Bisa rijalin. Ya. Jadi bisa berubah. Berikutnya yaitu asmaul khamsah. Ya, asmaul khamsah sudah jelas berubah ya Bapak. Abu, ya, menjadi aba, menjadi abi. Artinya sama. Abuka, abaka, abika, maknanya sama. Yaitu apa? Bapakmu. Ya, tapi bisa berubah abu, bisa berubah aba, bisa berubah abi. Ya. Nah, ini. Berikutnya yang ketujuh, maksur, ya. Maksur ini masuk kelompok isim mu'rab, ya. Musa. Ya. Jadi huruf akhirnya adalah alif. Nanti perubahannya dia beda, yaitu perubahannya ditakdirkan. Nanti kita bahas pada tanda. Ya, Bapak. Intinya dia juga masuk ke dalam pembahasan isim mu'rab yang bisa berubah akhirnya. Ya. Jadi perubahan akhir itu ada yang zahir, berubahnya nampak. Yang berubahnya nampak itu bisa terbagi 2, bisa berubah huruf, bisa berubah harokat. Terus ada yang nanti berubahnya maknawi, ya, tidak zahir. Ya, seperti isim maksur, ya. Dia perubahannya nggak nampak. Berikutnya isim mangkus. Isim mangkus bisa berubah, ya. Jadi al-qadi. Al-qadi ini sukun ya, Bapak. Nanti bisa berubah al-qadiyah. Ya. Bisa berubah al-qadiyah. Ya, jadi bisa berubah. Berikutnya terakhir layan sorif Zainabu. Ya, bisa Zainabah. Ya, bisa berubah menjadi Zainabah. Inilah yang dimaksud apa? Pembahasan isim-isim yang bagian akhirnya bisa berubah. Ada 9. Ya Bapak, sekali lagi. Kalau Bapak menemui isim dan dia Bapak ingin golongkan ke dalam isim yang bagian akhirnya bisa berubah, maka dia pasti akan masuk dari salah satu isim yang 9 ini. Imma mufrad, bisa jadi dia mufrad, bisa jadi dia musanna, bisa jadi dia jamak mudzakkar salim, bisa jadi dia jamak muannas salim, bisa jadi dia jamak taksir. Ya, berikutnya asmaul khamsah. Berikutnya yaitu isim maksur.
isim mangkus dan yaitu la yansharif. Ya. Jadi 9 isim telah kita pelajari. Sembilan isim telah kita pelajari. Dari 9 isim ini Bapak-Bapak bisa kita simpulkan bahwa ada 7 isim yang memiliki tanda. Ada 7 isim ya yang memiliki tanda. Ya. Jadi ada 7 isim yang memiliki tanda. Bisa terlihat layarnya ini Bapak-Bapak? Nah, Ustaz, jelas Ustaz. Ya. Jadi ini rangkuman dari 9 isim ya, judul atas yaitu al-asma al-mu'rabat. Ya, al-asma al-mu'rabat. Bentar. Jadi al-asmaul mu'rabat ya, isim-isim mu'rab. Asma itu jamak dari ismun, kemudian mu'rabat itu jamak dari mu'rab. Yang pertama mufrad ya, isim yang menunjukkan jumlah tunggal. Ini kaidahnya yaitu tidak ada ciri untuk isim mufrad. Bapak harus hafalkan ya. Harus langsung menghafalkan yaitu isim ini. Berikutnya musanna yang kedua yaitu diakhiri dengan alif nun, sebelumnya diharokati fathah, kemudian ya nun, sebelumnya diharokati kasrah. Berikutnya yang ketiga jam'ul mudzakkar salim, yaitu diakhiri waw nun, sebelumnya harokat dhamma, kemudian ya nun, sebelumnya harokat kasrah. Berikutnya yang keempat jam'ul muannats salim, diakhiri alif ta, ya tentunya sebelum alif, karena alif ta maka sebelum alif pasti berharokat fathah. Adapun harokat ta-nya bisa dhamma, bisa kasrah, bisa alif tun, bisa alif tin.
Jadi untuk muannas salim itu tidak ada alif tan. Berikutnya yang kelima jamu taksir. Sama kaidahnya dengan mufrad. Dihafalkan Bapak. Ya. Kaidahnya sama dengan isim mufrad yaitu dihafalkan. Ya, jadi dihafalkan untuk yaitu apa? Isim mufrad, ya. Jadi jamak taksir ya dengan isim mufrad sama Bapak ya. Kaidahnya dihafalkan. Berikutnya yang keenam asmaul khamsah ya. Asmaul khamsah ya, terlihat di sini. Abu, aku, hamu, fudu. Isim-isim yang 5. Waw bisa berubah menjadi ya, bisa berubah menjadi alif ya. Jadi alif, waw, ya fi akhirih. Ada alif, ada ya, ada waw pada bagian akhirnya. Jadi bisa berubah menjadi abi, akhi, hami, fi'ili. Ketika diakhiri alif bisa berubah menjadi aba, akho, hama, fadha. Langsung hafalkan saja. Ya, ke 15 macamnya. Berikutnya isim maksur. Maksur ya. Isim maksur. Isim maksur, isim yang diakhiri ya, alif tegak atau alif bengkok. Sebelumnya berharokat fathah. Berikutnya isim mangkus. Ya, isim mangkus. Isim mangkus ini isim yang diakhiri ya. Ya Bapak. Terlihat di sini ya. Kemudian sebelumnya diharokati kasrah. Yang terakhir ismul ladzi la yansharif. Ya, tidak ada padanya alif lam. Tidak ada padanya kasrah. Tidak ada padanya tanwin. Ya. Jadi bisa dilihat. Jadi dari ke-9 isim ini yang tidak memiliki ciri hanya yaitu mufrad ya. Dan kemudian hanya layan apa itu jamak taksir. Ya Pak, jadi 2 ini. Berarti yang lainnya 7 itu memiliki ciri. Tentunya ciri ini yang memudahkan kita. Adapun untuk mufrad dan taksir itu tidak ada cara lain selain kita harus menghafalkannya. Ya Bapak, jadi ini yaitu seputar ringkasannya. Jadi itu adalah bentuk-bentuk isim yang 9 yang sudah kita pelajari, yang sudah kita bahas, yang disebut dengan yaitu isim mu'rab. Jadi dihafalkan dulu paling tidak namanya, mufrad, musanna, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, kemudian jamak taksir, kemudian al-asmaul khamsah, berikutnya al-maksur, selanjutnya al-mangkus, berikutnya yang ke-9 al-ismul ladzi la yansarifu. Selanjutnya kita masuk tamrinun umumiyun. Tamrin secara umum, latihan secara umum. Ya Bapak. Jadi latihan secara umum. Berikutnya kita akan masuk nanti setelah ini adalah pembahasan i'rab wal bina. Yaitu tentang perubahan. Tamrin umumiyun. Udhkur anwa al-asma'i fi ma ya'ti. Sebutkan jenis-jenis isim fi ma ya'ti pada apa yang datang berikut ini. Jadi maksudnya di bawah ini Bapak sebutkan dari 9 isim yang sudah kita pelajari. Ya, dia siapa? Dari yaitu 9 isim yang sudah kita pelajari. Nah, fadhal silakan Pak Tri. Yang pertama jannatun. Jannatun isim mufrad Ustaz. Isim mufrad. Muflihuna, Pak Solihin. Jamak muzakkar salim Ustaz.
Nah, santum. Berikutnya Pak Haryo, muslimuna. Muslimuna jamak mudzakkar salim Ustaz. Nah. Ayatin, Pak Buana. Jamak, Ustaz. Bagaimana Pak? Jamak muannas salim, Ustaz. Ya, Muhammad Salim. Berikutnya Al-Ka'bah ini, Pak Anton. Al-Ka'bah ini musanna. Mutanna. Nah. Berikutnya Pak Bandi, Yadaini. Yadaini jamak Yadaini musanna Ustaz. Musanna ya, bukan jamak ya. Bukan musanna. Ya, nah, ya. Jadi perhatikan harokat. Berikutnya Al-Fatawa, Pak Aris. Al-Fatawa maksur Ustaz. Al-Fatawa, isim maksur. Nah. Khadijatu, kembali Patri. Reksa masih ada satu Ustaz ini. Oh, ada Reksa. Fadol. Nah, Khadijatu, Reksa. Siapa dari 9 isim? Aina huwa. Mana sinyalnya Reksa? sinyalnya mungkin Ustaz itu. Sering sinyalnya bersalah katanya. Memang di mana ini sekarang Reksa? Di daerah Batu Haji kan? Sama dengan Bapak ya? Di skip aja mungkin Ustaz. Nanti lanjut lagi. Nah, baik. Berikutnya. Khadijatu ismul lazzi la yansarif Ustaz. Nah, as-samawatu. Jamak muannas salim Ustaz. Nah, anwarun. Aryo. Jamak taksir Ustaz. Jamak taksir. Apa isim mufradnya? Nurun Ustaz. Cahaya. Turun. Ya, nah, barakallahu fiik. Turukun. Pak Buana. Apa ini, Pak? Gimana, Pak Buana? Jamak taksir, Ustaz. Dari mufrad Jamak tori, taksir. Apa isim mufradnya? toriqun. Toriqun. Nah, santa. Berikutnya Sufyanu. Panton. Sufyanu layan sorif. Layan Sorif. Berikutnya Al-Mufti, Pak Bandi. Al-Mufti isim mankus Ustaz. Isim mangkus ya. Mankus. Jadi bengkok diakhiri ada huruf bengkok ya. Tapi sebelumnya diharokati kasrah, maka dia ya. Iya. Kalau dia ya, maka dia mangkus. Nah. Pak Aris, kulubu. Jamak taksir Ustaz. Jamak taksir, apa isi mufradnya, Pak? Qalbun. Qalbun. Nah. As-sa'i. Asai isim mangkus Ustaz. Mangkus. Nah. A'ma, Pak Solihin. Isim maksur Ustaz. Isim maksur ya. Berikutnya Pak Haryo kembali. Wadduha
Isim mangkus Ustaz. Mana isimnya, Isim Pak? maksur Ustaz. Maksur Ustaz. Ya, Wadduha isim maksur Ustaz. wadduha maksur. Isimnya yang mana? Yang mana isimnya, Pak? Apakah itu satu kata? Yang ad-duha Ustaz. Ad-duha ya, thayyib. Jadi wadduha dua kata ya, wa dan ad-duha. Jadi isim maksudnya ad-duha. Wa itu huruf. Muslihuna, Pak Buana, Jamak mudzakkar salim, Ustaz. jamak mudzakkar salim. Maradun. Nah, berikutnya maradun, Pak Anton. Mufrad Ustaz. Isim mufrad. Berikutnya Pak Pandi, sabiratun. Ampun Ustaz. Jamak muannas salim. Jamak muannats salim ya. Ada alif ta. Nah, ya Bapak. Jadi nanti coba dipraktekkan tatkala qiraah Quran ya. Tatkala membaca Al-Quran yaitu bentuk-bentuk tanda-tanda yang sudah kita pelajari dari isim-isim ini ya. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan Bapak sebelum kita melanjutkan tentang 9 isim ini. Sementara cukup Ustaz, belum ada Ustaz. Nah, coba sebentar ya Bapak. Jadi tugas berikutnya adalah Bapak menguasai tanda dari isim-isim yang sudah kita pelajari. Jadi ada 9 ya. Sekali lagi saya ulangi, 2 tidak memiliki ciri. Adapun sisanya 7 itu ada tanda, ada ciri. Tinggal nanti dikuasai, dibaca-baca kembali sampai dikuasai dengan baik tanda masing-masingnya.
Coba sedikit ya Bapak. Ya sedikit. Karena juga untuk tanggung kita untuk masuk kepada pembahasan i'rab. Jadi perhatikan di kitab bagian akhir ya. Halaman 88. Jadi ada di sana at-tatbiq ya, at-tatbiqun nahwiyyu fi i'rabil Qur'ani. Praktek nahwu tentang i'rab ya, praktek nahwu di dalam i'rab Al-Qur'an. Ya. Jadi di sini yaitu ayat yaitu surat An-Nas ya. Di sini surah Al-Fatihah. Waduh. Maksudnya dimulai oleh ta'awuz. A'udzu billah ya. Terlihat ya di sini. Jadi ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu dijelaskan di bawah ya. Yaitu dia adalah fi'il. Ya karena Bapak belum mempelajari ya. Jadi saya persingkat saja kalau fi'il. Jadi a'udzu fi'il. Billahi ya. Jadi ini saya menjelaskan bagaimana kita menggunakan yaitu qawaid yang sudah kita pelajari untuk menentukan 9 isim ya. Tentunya Bapak-bapak belum ya. Masih ada yaitu pembahasan mengetahui tanda-tanda ya. Nah, jadi maksud saya itu ini untuk sebagai gambaran dulu bahwa kita nanti bisa Bapak bisa membedakan kalimat-kalimat itu dengan qawaid dan tanda-tanda yang sudah dipelajari ya. Berikutnya billahi. Ya pada kata billahi ini ada dua. Ada bi ya. Ada Allahi. Ya. Bi-nya adalah huruf ya. Jadi ada bi. Ada bi, ada Allah ya. Bi adalah huruf ya. Kemudian Allah isim. Ya. Bagaimana kita tahu? Ya dari praktek yang sudah kita pelajari bahwa dari tanda-tanda isim itu diakhiri kasrah ya. Di sini kita melihat Allahi berharokat kasrah. Ya. Itu ciri pertama. Seandainya kita belum yakin ya, maka kita masih memiliki ciri yang lain yaitu apa? Ciri isim berikutnya. Isim itu diawali huruf jar ya. Ada huruf jar bi. Maka sudah jelas. Kalimat Allah ya, lafzul jalalah Allah adalah isim ya. Nah, begitu. Berikutnya minasyaitani. Ya, kita sudah mengetahui mina ini min adalah salah satu dari huruf jar. Maka setelahnya pasti isim. Siapa? As-syaitani. Ya. Sudah jelas dan ada beberapa tanda sudah kuat bahwa as-syaitan ini adalah isim. Yaitu pertama tadi sebelumnya ada min huruf jar. Lalu dia juga diawali alif lam. Ya. Kemudian diakhiri harokat kasrah. Maka semakin kuat ya ketika tandanya lebih dari satu ya. Maka sudah jelas siapa as-syaitani adalah
isim. Ya, karena Bapak baru mempelajari isim, jadi sebatas menelaah isim. Ya. Jadi itu maksud saya. Kalau Bapak nanti qiraah Quran, ya apalagi kita sudah memasuki musim-musim Ramadan, ya biasanya dekat ya Al-Quran, yang sering membaca Al-Quran, maka dipraktikkan qawaid yang sudah dipelajari. Berikutnya ar-rajimi, ya. Ar-rajimi. Apa ini? Jadi kalimat kita itu ketika melihat kata, kita akan mengatakan siapa dia di antara tiga. Ya, ingat dalam bahasa Arab kata itu kalimat. Kalimat ada tiga, ya, isim, fiil, huruf, ya. Jadi ar-rajim ini siapa? Ya, ar-rajim ini siapa? Apakah isim? Apakah fiil? Apakah huruf? Itu pertama kali. Ya, Bapak. Sebelum kita masuk nanti, ketika kita sudah belajar bahwa isim ada 9. Baru nanti kita perlahan berikutnya. Dia dari 9 isim itu siapa? Nah, itu ya. Itu yang nanti kita akan dipelajari pada halaman berikutnya, yaitu di i'rab dan bina. Cara menentukan 9 isim tersebut di dalam kalimat, ya, karena mereka bisa berubah-ubah, begitu. Jadi, ya, itu. Jadi siapa dia ar-rajimi? Apakah isim, fi'il, huruf? Ya sudah jelas. Dia diawali alif lam, maka sudah pasti dia adalah isim, dan di akhirnya juga berharokat kasrah, ya Bapak. Selanjutnya, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismi, ya. Bismi ini terdiri dari 2 kata, yaitu antara bi dan ismi. Bi dan ismi, ya. Terus mana kalimat, maksudnya huruf isminya mana gitu, maksudnya hamzah wasolnya, ya. Jadi kalimat ismun ketika diawali masuk bi, maka hamzah wasolnya hilang, ya Bapak ya. Aslinya kan bi ditambah ismun, ya. Jadi bismi ini adalah bi, ya, ditambah ismun. Nah, dan ingat bahwa pengaruh huruf jar itu membuat isim menjadi berharokat kasrah, ya. Maka berubah menjadi apa? Bismi, ya. Lalu yaitu tadi hamzah wasol huruf pertamanya hilang, ya. Ya gitu. Jadi menyambung antara ba dan ismi menjadi bismi, ya Pak. Yaitu asal dari bismi. Jadi sudah jelas bi-nya huruf jar, berarti isminya adalah isim. Ya, isim apa? Nah, inilah kita melihat, kita menggunakan qawaid yang sudah kita pelajari. Ya, kalimat ismi di sini, ya. Dia siapa? Kalau kita ingin mengatakan dari tanda isim-isim yang kita pelajari yang memiliki tanda. Yang pertama musanna. Kalau kita ingin mengatakan ismi musanna, maka di akhirnya harus ada ya nun, alif nun. Dan ini tidak ada alif nun, ya nun. Kalau kita ingin mengatakan dia jamak mudzakkar salim, maka harus ada waw nun, ya nun. Maka tidak ada juga. Berikutnya muannas salim, jamak muannas salim. Jamak muannas salim isim diakhiri alif ta. Tidak ada juga alif ta. Ini justru hurufnya mim. Berikutnya asmaul khamsah. Asmaul khamsah sudah tetap. Abu, aku, hamu, fu, dhu. Maka bukan juga dia asmaul khamsah. Berikutnya isim maksur. Isim maksur itu diakhiri alif, ya, alif tegak atau alif bengkok. Ini diakhiri apa? Mim. Berikutnya maksur diakhiri apa Bapak? Diakhiri ya, sebelumnya kasrah. Maka ini hurufnya adalah mim, maka bukan siapa? Maksur juga.
Terakhir layan sorif. Layan sorif. Ya. Nah, dari kaidah yang kita pelajari. Di bawah isim, layan sorif itu pertama tidak ada tanwin. Ismi memang tidak ada tanwin. Apakah cukup? Kita cek kembali. Terus, layan sorif itu tidak diawali alif lam. Kita tidak mendapati alif lam. Ya. Tidak mendapati alif lam pada kata ismi. Terus yang terakhir baru apa? Yaitu layan sorif itu tidak diharokati kasroh. Maka di sini kita melihat apa? Ismi berharokat kasroh. Ya, ismi di sini apa? Pada kata Bismillah, ya, maka dia apa? Berharokat kasroh, ya. Ismi di sini berharokat kasroh. Bismi, ya. Maka apa? Maka dia bukan layan sorif. Berarti tinggal siapa? Mufrad dan jamak taksir, ya. Antara dua itu. Nah, jadi itulah maksud saya. Ketika Bapak sudah menghafalkan tanda-tanda itu, dengan tanda-tanda itulah kita melacak sebuah kata. Ya. Maka ismi adalah isim mufrad. Berikutnya Allahi. Ya Bapak, jadi seperti itu ya, tadi penelahannya. Allahi, kita menemukan bahwa Allahi tadi sama ya, seperti di atas. Sudah jelas yaitu apa tadi? Allah adalah isim. Isim apa? Isim mufrad. Berikutnya Ar-Rahmani. Sudah jelas isim, ada alif lam. Ar-Rahimi sudah tadi ini ya. Di atas tadi Ar-Rahim. Ar-Rahimi ya. Ada alif lam, maka dia isim. Berikutnya Alhamdu. Alhamdu ada alif lam. Ya. Dan dia isim mufrad, ya. Tidak ada ciri-ciri dari isim-isim yang memiliki tanda, ya. Dari mufrad atau taksir dia adalah isim mufrad. Berikutnya lillahi, ya. Lillahi ini adalah dua kata ya, Bapak. Lillahi itu dua kata. Ya, tersusun dari li ditambah Allah. Ya, Allahu. Masuk li huruf jar ya, dalam qaid ingat bahwa huruf jar membuat harokat akhir isim berharokat kasroh. Lillahi. Ya. Jadi asalnya bahwa Allah itu diawali huruf hamzah wasol. Ya, ada hamzah wasol. Tapi ketika masuk li, hamzah wasolnya hilang ya Bapak. Jadi hamzah wasolnya hilang. Ya. Tinggallah apa? Tinggallah sebagaimana yang kita lihat di sini, yaitu menjadi ya lillah. Ya. Jadi tulisannya begini. Jadi kalau kita melihat tulisan Allah, di depannya tidak ada hamzah wasol, Bapak. Ya. Tidak ada hamzah wasol. Maka bacanya lillah. Tapi kalau ada hamzah wasol, maka bacanya Allah. Ya. Nah ini. Perhatikan ya. Jadi kalau tidak ada hamzah wasol, maka dia dua kata, huruf jar dan kata lafzul jalalah Allah. Tapi kalau ada hamzah wasol, maka dia satu kata, dibaca Allah. Ya. Nah ini perlu diingat ya. Apalagi nanti kalau Pak sudah masuk dalam pembahasan baca kitab ya. Nah, itu harus diingat. Nah, berikutnya Rabbi. Ya, Pak.
Robbi, kata Robbi. Robbi, apa kalimatnya? Tanda isimnya? Ya kita melihat di akhirnya ada harokat kasrah. Nah, maka apa? Dia adalah isim. Ya, Robbi adalah isim. Isim apa? Isim mufrad. Ya. Berikutnya al-alamina. Al-alamina. Ya, ada tanda isim yaitu alif lam. Lalu siapa dia dari 9? Ya. Jadi kalau isim sudah dimasuki alif lam itu secara umum dia adalah isim mu'rab. Al-alamina, ya. Di sini kita melihat ada ciri di akhirnya, Bapak. Ya. Ada ciri kita lihat di akhirnya yaitu apa? Ada ya nun, ya. Ada ya nun. Nah, jadi ya nun ada dua sebagaimana yang kita ketahui, ya nun jamak mudzakkar salim dan ya nun musanna. Bedanya apa? Ya kalau musanna nunnya kasrah sebelum ya hurufnya fathah. Sedangkan mudzakkar salim nunnya fathah sebelum ya kasrah. Maka ini siapa? Jamak mudzakkar as-salim. Ya. Jamak mudzakkar as-salim, ya. Berikutnya ar-rahmani. Ar-rahmani, ya, diakhiri kasrah, kemudian diawali alif lam, sudah jelas dia isim dan dia isim mufrad. Ya, sudah tadi di atas, begitu juga ar-rahimi. Isim mufrad. Lanjutnya maliki. Maliki, ya, diakhiri kasrah, berarti dia isim. Isim apa? Isim mufrad. Yaumi, diakhiri kasrah, isim mufrad. Ad-dini, ya. Nah, perhatikan. Kata ad-dini, ya, dia diakhiri ya nun. Diakhiri ya nun, ya. As'alu ilaikum, saya tanya sama Pak sekalian. Pak Pandi, ad-dini isim apa? Diakhiri ya nun. Isim muzakkar salim, Ustaz. Jamak mudzakkar salim. Nah, Pak Aris, isim apa ini? Ad-dini. Iya mudzakkar salim, Ustaz. Jamak mudzakkar salim. Pak Anton, Mufrad, Ustaz. mufrad, ya. Mufrad. Ya, labas. Pak Buana, Mufrad, Ustaz. mufrad. Pak Haryo, mana Pak Haryo? Ustaz. Ya, ad-dini. Diakhiri ya nun. Isim apa ini, Pak? Ad-dini, Ustaz. Ya. Musanna, Ustaz. Musanna. Pak Solihin. 6. Mufrad Ustaz. Mufrad. Pak Tri? Ana mufrad juga ini Ustaz. Mufrad juga, ya. Ya, mufrad. Jadi, ini yang saya bilang sebelumnya, ya. Hati-hati tertipu dengan ya nun. Jadi, bagaimana kita mengatakan ya nun, yaitu mudzakkar salim. Ya nun mudzakkar salim. Ya nun mudzakkar salim nunnya fathah. Kemudian harokat huruf sebelum ya kasrah. Sedangkan ya nun musanna nunnya kasrah. Huruf sebelum ya fathah. Sedangkan ad-din
nunnya kasroh, sebelum ya-nya kasroh. Saya tanya ini mana di antara dua ini, Pak Aris? Nggak ada Ustaz. Nggak ada, Pak. Jadi bukan musanna, bukan jamak mudzakkar salim gitu maksudnya, Pak? Iya, baru sadar Ustaz. Iya, baru sadar, Pak ya. Ini yang saya bilang apa? Jangan hanya melihat ya nun, tapi perhatikan harokat, ya. Jadi tidak satu pun dari musanna dan juga mudzakkar salim, ya. Jadi bunyinya kalau mudzakkar salim ina, kalau musanna aini, kalau ini, ya gitu kan, ya Bapak. Jadi maka apa? Tidak masuk kepada salah satu dari musanna dan juga isim jamak mudzakkar salim. Ya, jelas ini Pak Pandi? Paham ya? Jadi dia bukan jamak mudzakkar as-salim ya. Jadi adi ini isim mufrad ya. Agama. Ya, Bapak. Bukan diartikan banyak agama, bukan diartikan dua agama ya. Ad-din artinya agama. Nah, toyib. Mungkin ini dulu sekedar mukadimah tentang cara penelahan tadi. Bisa dipahami ya Bapak ya. Jadi sekali lagi, begitulah tatkala Bapak sudah menguasai ciri-ciri tanda-tanda dari isim-isim yang 9 yang sudah kita pelajari. Meskipun sekali lagi, dari 9 itu ada 2 yang tidak memiliki ciri, yaitu mufrad dan jamak taksir. Jadi kuasai isim-isim yang memiliki tanda dengan sebaik-baiknya, ya. Karena dengan itulah kita nanti bisa menentukan mereka di dalam kalimat. Sampai di sini sekali lagi ada yang mau ditanyakan Pak? Mungkin dosen yang belum dipahami. Apa Ustaz? Iya, Pak Wana. Ya, berarti dari yang Ustaz jelaskan ini apakah bisa kita simpulkan untuk seluruh nama dan sifat Allah itu pasti isim mufrad gitu Ustaz ya? Seperti itu Ustaz ya? Untuk nama-nama dan sifat Allah semuanya Asmaul Husna isim mufrad. Secara i'rab ya, dia isim mufrad. Baik, ya. Jadi sebagaimana Allah itu ahad ya. Qul huwallahu ahad. Allah itu esa ya. Nama Allah banyak bukan berarti itu menunjukkan Allah itu tidak esa, Bapak ya. Jadi dalam qawaid justru banyaknya nama Allah itu untuk menunjukkan keagungan. Dijelaskan para ulama, kenapa nama Allah itu banyak? Karena justru itu menunjukkan keagungan dari yang memiliki nama tersebut. Ya Bapak ya. Jadi justru menunjukkan keagungan Allah Azza wa Jalla. Nah, ya, karena juga masing-masing nama itu menunjukkan makna-makna kebesaran Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi bukan intinya sekali lagi nama-nama itu semua secara i'rab ya, secara i'rab itu isim mufrad. Ya itu, Bapak. Nah ya, berarti sudah bisa dipahami insyaallah taala. Berikutnya kita akan masuk nanti Bapak pembahasan penting ya, i'rab wal bina ya. Jadi ini berkaitan ya, terus berkaitan sekali lagi ya, satu pembahasan dengan pembahasan yang lain, yang satu pembahasan dengan pembahasan berikutnya.
Dan dalam qawaid Bapak ya, pahamnya terhadap pembahasan berikutnya itu berkaitan dengan pahamnya terhadap pembahasan sebelumnya. Ya. Jadi berusahalah Bapak untuk menguasai dan memahami pembahasan yang telah kita bahas. Nah, cukup insyaallah Bapak. Kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Insyaallah ta'ala kita sambung pada pertemuan berikutnya. Hanya saja mungkin setelah ini ada pembicaraan sedikit ya. Maksudnya ya rekamannya boleh di stop tapi siaran langsungnya nggak usah ditutup dulu. Insyaallah ta'ala kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.